Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali di acara Icon Talks, acara yang diprakarsai oleh ICEP, International Community for EFT Practitioner. Kami hadir setiap minggu dalam acara Icon Talks ini menghadirkan topik-topik yang sifatnya mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan semua dimensi kehidupan yang tentu saja yang relevan dengan kondisi saat ini. Alhamdulillah, wa syukurillah kita panjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di acara Icon Talks ini bersama seorang narasumber yang dari kami, salah satu EFT trainer kami dari Semarang. Beliau adalah Prof. Fitriati. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bu Indah. Apa kabar, Prof? Sehat, sukses, bahagia. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Prof. Fitri cukup sering tampil di acara Icon Talks ini karena beliau selain EFT trainer, background beliau adalah seorang psikolog ya, dosen psikologi di UIN Wali Songo, kemudian juga seorang psikolog di WHPDC dan psikolog di SD Inklusi Suryo Bimo Kresno. Ada beberapa sertifikasi yang dimiliki yaitu EFT Trainer Certified dan NLP Trainer Certified. Jadi sehari-harinya beliau adalah seorang dosen dosen psikologi. Di tengah kesibukan beliau, tentu saja kita bersyukur sekali bisa mendengarkan sharing beliau pada malam hari ini terkait dengan parenting spiritual. Ya, ya. Kalau kita bicara parenting ya, Prof, ini sebenarnya naluri ya, Prof, alamiah terjadi ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya ada beberapa kasus-kasus di mana itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ada masalah-masalah dalam perkembangan seseorang individu. Kemudian eh, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak berjalan dengan baik. Kita sering mendengar, oh di masa kecilnya ada sesuatu, bisa jadi seperti itu. Ya, orang sering mengatakan inner child gitu ya, Prof ya. Ada apa nih di masa lalunya seperti itu. Kemudian ternyata ada kondisi-kondisi yang memang menyebabkan seseorang bisa tumbuh, uh, berkembang tidak sesuai yang diharapkan sampai dengan dewasanya. Selain itu, Prof juga akan berbicara kaitannya parenting ini dengan spiritual. Ternyata spiritual ini inherent ya dengan uh, kondisi anak-anak, spiritual anak-anak dari kecil sampai dia dewasa. Nah, kita akan dengarkan lebih jelas lagi kait dengan spiritual parenting ini dari Prof. Fitri. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini suatu diskusi yang sangat menarik, terutama dalam bagaimana pola asuh di dalam sebuah keluarga. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Indah. Hmm. Saya coba PPT-nya dulu ya. Monggo, Prof. Ya, kelihatannya ibu-ibu semua ini ya Bu ya. Nih, Kakak. Iya, ada nih Dika nih kayaknya saya kurang tahu. Mas Dika atau Pak Dika atau Mbak Dika atau Bu Dika nih bisa dua-duanya. Ya, sebenarnya Eh,
No sewu slideshow, Prof. Kalau di saya sudah, Bu, Oh, di sini belum, Prof. delay, delay. Sambil menunggu, eh, saya apa namanya ngobrol sedikit gitu ya. Ya Hmm. sambil jalan saya langsung aja masuk ke materinya gitu ya. Eh, Oh, mohon maaf, Prof. Saya udah muncul ya, Bu Rika, slide-nya, Prof. heeh. Kok ada yang belum? Prof, Kok ada? mungkin materinya bisa diberikan ke saya biar saya bantu untuk ini belum slideshow. Oh, sebentar. Berarti saya keluar ini dulu. Gimana caranya ke WA? Atau saya keluar dulu nyari WA-nya gitu ya, Bu. Nggak usah. Lewat HP coba, Prof. Filenya di laptop, Bu. Oh, Sebentar saya. nggak usah keluar. Prof lihat di bawah. Ada itu banyak. Ada Oh, ada pakai WA. pakai chat room ya. Ya, atau Prof kirim ke WA saja nanti saya bantu diambil dari WA. Hmm. Sudah ya. Ini berarti Bu Endah yang share screen gitu atau tetap saya? Bu Endah masih mute, Bu. Oh, no, saya bantu, Prof. Ya, monggo, Prof. Ya, eh, parenting itu kan apa ya keseharian kita gitu ya. Jadi tidak Mhm. ada orang yang terlepas ya. Ketika kita anak ya kita berarti posisinya sebagai yang diasuh gitu kan ya. Kemudian setelah kita menjadi orang tua kita sendiri yang melakukan parenting itu. Jadi kan parenting itu semua orang ya, semua apa namanya tidak ada yang terhindarkan ya dengan parenting itu gitu. Eh, Selanjutnya slide selanjutnya Bu Endah. Nah, di dalam parenting itu kita kan tidak hanya sebatas mengasuh ya. Kalau kalau pekerjaan mengasuh aja nanti kan yang melakukan bisa apa namanya suster ya atau apa baby sister yang kita bayar itu ya. Tetapi
dalam proses parenting itu juga ada proses mendidik ya. Eh, jadi mengasuh plus mendidik itu parenting. Kalau hanya mengasuh aja berarti kan caregiver ya, Hmm. hanya tidak ada pembentukan ya, tidak ada hal-hal yang mempengaruhi. Walaupun ya sebenarnya pengasuh pun ya babysitter pun juga akan memberi pengaruh ya terhadap secara tidak sadar gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai parent tentu mendidik itu akan selalu menjadi misi ya di dalam proses parenting yang kita lakukan terhadap anak. Nah, ini ternyata pengaruhnya tidak hanya secara psikologis aja ya, pengaruh pengasuhan itu juga secara fisiologis juga ya, perkembangan otak ya itu juga akan dipengaruhi oleh eh, lingkungan ya, lingkungan sosial yang apa namanya yang eh, di tempat ya seorang anak itu diasuh gitu ya. Jadi pengasuhan itu juga eh, mempengaruhi proses perkembangan fisik maupun psikologis dari anak. Ya, di sini secara psikologi, secara fisiknya ini juga terkait dengan ekspresi gen ya. Saya ingat di forum Icon Talk juga saya pernah menyampaikan tentang epigenetik gitu ya. Jadi apakah Hmm. apakah suatu gen itu akan terekspresi atau tidak gitu. Itu juga Hmm. ternyata juga dipengaruhi oleh pengasuhan ini, dipengaruhi oleh parenting apalagi gitu ya. Jadi Hmm. apa namanya kita sebagai parent ya itu juga harus eh, apa ya harus berlaku harus ini harus tidak sembarangan gitu ya, tidak asal mengasuh anak, tetapi harus memiliki pengetahuannya semacam itu. Nah, kemudian di sini tanpa kita sadar dalam proses pengasuhan itu sebenarnya orang tua juga melakukan pemrograman ya, pemrograman di dalam pikiran bawah sadar anak ya. Eh, ini bisa dibuktikan dengan tes kinesiologi. Mungkin kalau Bu apa ya komunitas IFT ini biasa ya Bu Endah ya dengan tes kinesiologi itu gitu ya. Ya, Ya. sesuatu tes kinesiologi itu membuktikan bahwa ada banyak ya memori yang disimpan yang meskipun tidak kalau dalam secara sadar itu tidak 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 disadari ya gitu ya. Artinya Hmm. gitu kan ya Bu ya proses tes kinesiologi itu kalau semua audiens yang di sini mungkin sudah pernah ini ya Bu ya sudah pernah mencobanya begitu ya dalam pelatihan-pelatihan IFT gitu ya Bu Endah ya. Ya, masuk materinya. Ada materinya kan untuk kinesiologi. Nah, misalnya contohnya gitu kan ya, ketika seseorang sebenarnya dia berjenis kelamin laki-laki, tetapi eh, disebutkan nama yang identik dengan gender perempuan ya, ternyata ototnya melemah gitu kan ya Bu ya. Tes Ya. kinesiologi contohnya seperti itu. Nah, ini kan bukti bahwa ada banyak hal yang tersimpan di dalam bawah sadar itu dan pemrograman orang tua, pola asuh orang tua itu akan ke sana. Jadi eh, bisa diteskan ini hasil dari ya pola asuh itu bisa diteskan melalui tes kinesiologi juga gitu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kenapa begitu seperti itu? Karena anak itu kan mereka masih tanpa filter gitu ya, semuanya masuk ya, seperti busa Spon. ya. Nah, seperti spon yang masuk ke air itu mereka tanpa filter semuanya masuk karena mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk atau mana yang sesuai dengan dirinya, mana yang tidak sesuai dirinya. Ya, eh, ini semuanya masuk. Nah, termasuk ini ternyata yang harus di apa nama waspadai oleh orang tua. Kalau kita perhatikan ya, tantrum itu pada anak itu kadang-kadang apa namanya yang mengkondisikan itu orang tua gitu ya. Ketika bagaimana orang tua tidak apa ya logis gitu ya, tidak bertindak secara logis
Sehingga yang terjadi justru dia apa, memelihara tantrumnya atau justru memperkuat ya, reinforcement kalau dalam bahasa apa namanya conditioningnya itu memperkuat ya tantrum Hmm. pada anak itu. Lanjut Bu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, prinsip epigenetik itu. Jadi pada awalnya apa ini? Ya, judulnya enggak. Ini saya mau bicara tentang itu aja, tentang yang di bawahnya aja. Judulnya mungkin tidak pas di pada slide ini gitu ya. Jadi eh, masih yang tadi, Bu. Yang ini, Prof. Iya, yang ya, jadi manusia itu punya potensi untuk belajar ya. Jadi dia akan selama hidupnya itu akan mengalami proses belajar. Sehingga tadi apa yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya itu juga bisa di apa relearning gitu ya, di relearning gitu. Jadi walaupun misalnya tadi dikatakan bahwa sebuah parenting yang buruk katakanlah begitu, tapi bukan berarti itu harga mati kan gitu ya. Masih tadi juga apa namanya di dalam apa ya iklan kemarin saya sebutkan ada terapi yang namanya terapi reparenting. Nah, ini juga apa namanya ketika ya ketika secara tidak sengaja gitu atau sudah keterlanjuran ya seorang Oke, itu baik. dia Alright. dia apa namanya eh, mendapatkan pola parenting yang kurang baik bukan berarti harga mati gitu ya, walaupun tadi tertanam di dalam bawah sadarnya tetapi masih ada upaya bisa diupayakan melalui terapi reparenting itu gitu ya. Terapi reparenting itu bagaimana ya seseorang itu melakukan parenting terhadap dirinya sendiri dengan mengkoreksi kesalahan-kesalahan parenting pada masa lalunya seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini kenapa ini ya? Di sini kenapa saya menyampaikan tentang aktivitas ini aktivitas EG ini untuk menjelaskan kenapa tadi seorang anak itu seperti busa tadi ya, karena dia dalam kondisi aktivitas EEG-nya itu ya di gelombang theta di situ ya, di gelombang theta sehingga mereka apa namanya tanpa filter ya, menerima semua apa yang diterimanya seperti itu. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya, eh, kenapa saya kasih tanda petik ya, apa namanya, tanpa disadari orang tua itu tadi ya merancang bagaimana apa namanya anak itu akan punya blueprint gitu. Gimana Bu Endah? Nah, bahasa ininya. Iya, Jadi tanpa disadari setiap orang tua itu akan mencetak blueprint perkembangan anak gitu. Gimana Bu? Nggak ini ya, nggak bahasanya nggak apa-apa, nggak apa-apa, deh, Prof. nggak Bisa apa-apa ya, diterima. Ya, bisa diterima nanti ya. kita sambil ya, nanti sambil kita diskusi. Nah, nah, ya kemudian di sini ya, yang namanya parent itu kan tidak hanya ibu gitu ya, termasuk juga ayah gitu kan, Hmm, ayah hmm, dan di sini juga dikatakan di slide mana saya lupa bahwa persoalan parenting itu ternyata tidak hanya setelah bayi itu lahir, tetapi juga sejak conception ya. Jadi hmm, bagaimana seorang suami ya menjaga istrinya yang hamil jauh dari stres gitu ya itu juga bagian dari proses
parenting yang menentukan blueprint tadi, Bu. Gitu, Bu. Ya, gitu. Ya, di sini dikatakan ya, kalau ibunya yang hamil itu dalam keadaan stres, berarti kan hormon kortisolnya tinggi. Nah, ini kan bisa ya mempengaruhi perkembangan janin. Nah, kalau suaminya tidak bisa gitu kan ya, tidak bisa apa namanya membantu ya, membantu apa namanya menetralisir ya, menetralisir stres itu ya. Disinilah sebenarnya peran ayah dan ibu itu tidak hanya eh, tidak mungkin ayah tidak secara langsung ke anak, ketika ayah memperlakukan ibu pun ya itu ternyata termasuk bagian dari parenting juga gitu. Selanjutnya Bu, yang spiritual ya. Spiritual parenting. Nah, mungkin kita bayangannya saya udah kok ngajarin anak itu eh, kalau dalam Islam mungkin yang ngajarin sholat gitu ya atau di dalam Nasrani gitu saya sudah sering mengajak anak-anak saya ke gereja setiap minggu. Tetapi ternyata spiritualnya tidak berkembang. Ada apa kan gitu ya. Sebenarnya spiritual mungkin istilahnya baru ya, tetapi mungkin sebenarnya orang tua itu juga sudah melakukan ya spiritual parenting itu. Seperti apa sebenarnya? Seperti apa selanjutnya, Bu? Nah, ketika orang tua itu memperlakukan anak ya dengan eh, sesuai dengan kebutuhan anak. Ini yang akan mengantarkan pada proses spiritual parenting itu. Tetapi kadang-kadang yang terjadi orang tua itu lebih banyak ini apa mengedepankan ego. Nah, ini yang seringkali tidak disadari. Jadi misalnya begini, seorang orang tua gitu ya menyuruh eh, sholat anaknya, misalnya karena kebetulan saya Muslim sehingga mungkin lebih familiar dengan hal itu ya. Tetapi kemudian anak ini tidak apa namanya tidak melakukan sholat. Nah, kemudian orang tuanya marah, ya, orang tuanya marah. Nah, kemarahan ini sebenarnya apa? Nah, seringkali yang terjadi adalah orang tua marah karena dia merasa tidak dipatuhi. Bukan karena uh, kekhawatiran anaknya tidak sholat. Ini ego semacam ini yang seringkali tidak disadari orang tua dalam mendidik anak. Itu ya. Dan ini satu contoh ya. Dan banyak hal ya. Kemarahan orang tua itu sebenarnya lebih lebih karena ego, bukan karena kepentingan anak. Ini yang justru apa membuat spiritual parenting itu tidak berjalan. Itu. Jadi karena apa? Karena anak itu mengenal Tuhan itu dari dia melihat bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya. Ada suatu teori yang mengatakan itu. Jadi di situ dikatakan itu ya, orang tua itu adalah Tuhan metaforis. Atau kalau di dalam hadis ya Bu Endah ya, eh, atau kalau orang Jawa mengatakan uang tua itu Tuhan ketok gitu. Paham ya Bu Endah? Hmm. Nah, gitu kan. Jadi memang dalam perkembangan keberagamaan anak yang masih bisanya menerima informasi yang konkret. Mereka membayangkan Tuhan itu dari uh, ini figur orang tua ini. Jadi kalau orang tuanya dirasakan menakutkan, maka ya perkembangan keberagamaan anak ini akan mempersepsi bahwa Tuhan itu menakutkan. Nah, kalau orang tuanya ini penuh kasih ya, eh, maka anak juga akan mempersepsi bahwa Tuhan itu penuh kasih gitu ya. Ini juga apa namanya sejalan dengan teori psikologi juga ya tentang perkembangan sosial itu ya.
basic trust ya, kepercayaan dasar anak terhadap dunia. Ini ini menjadi apa ya pijakan ya bahwa anak ini akan ke depannya akan berkembang dengan sehat atau tidak. Ya, ketika pada usia 0 sampai 1 tahun ini yang dialami oleh anak adalah hal-hal yang dirasakan oleh anak itu tidak nyaman. Nah, maka dia akan mempersepsi dunia itu sebagai suatu hal yang tidak nyaman. Mungkin juga termasuk di dalamnya bahwa Tuhan itu tidak bisa memberikan kenyamanan. Gitu. Jadi kalau pada usia 0 sampai 1 tahun itu anak itu eh, mudahnya dikatakan bahagia hidupnya, maka dia akan mempersepsi Tuhan itu selalu memberikan kebahagiaan, gitu ya, dan selalu apa namanya optimis terhadap, selalu percaya terhadap trust ya terhadap dunia. Kalau kalau tidak trust ya, berarti anak ini akan merasa hidup itu adalah penuh dengan ancaman. Ini dasar-dasar dari spiritual eh, apa parenting ya. Nah, karena di tadi sudah dikatakan sebenarnya ya kalau di dalam Qur'annya dikatakan eh kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan spiritual gitu ya. Nah, kalau saya mengartikan seperti itu ya karena eh, ya apa yang kemudian kan tadi hadis tadi dikatakan ya apa yang membuatnya seorang anak itu menjadi Yahudi, Majusi atau yang lainnya itu lingkungannya, ya kan? Berarti apa? Berarti sebenarnya yang membuat anak itu tidak spiritual itu lingkungan. Lingkungan yang paling eh, banyak ya mempengaruhi kalau anak masih dalam usia anak-anak kan berarti parent ini gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Ketika orang tua ya selalu mengedepankan ego ya di dalam mendidik anak ya, berarti dia mengikis spiritualitas pada anak seperti itu. Sudah kayaknya ya, sudah habis kayaknya ya ininya. Ya, ini sebenarnya hanya ini yang dilakukan oleh orang tua untuk tetap menjaga spiritual anak yang tadi memang inherent tadi ya dibawa atau di apa ya dari Tuhannya diciptakan nempel ya pada manusia itu. Mungkin itu bisa dilanjutkan dengan diskusi. Begitu Bu Endah. Ya, baik Prof. Jadi itu konsep dasarnya ya, Pop ya. Konsep dasarnya sebenarnya tadi yang Prof katakan bahwa spirituality itu menempel ya, melekat ya pada anak-anak itu ya, sejak sejak awal. Ditiupkan Begitu ya, Prof ya. ditiupkan langsung oleh Tuhan gitu. Diberikan Ya, langsung oleh ya Allah ya. kalau saya membahasakan fitrah spiritual itu ya fitrah itu gitu loh. Hmm. Jadi pada dasarnya sudah diberikan dikaruniai oleh Allah ya, setiap Seorang manusia dari awal itu spirituality itu tadi ya. Nah, tapi dia bisa berubah dengan kondisi lingkungan, terutama di sini oleh orang tua ya, orang yang terdekat dari anak tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini materinya nggak, Prof menyampaikannya tidak banyak, tidak lama, tapi sangat padat kalau menurut saya. Sangat padat dan penuh makna. Jadi mari kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya buka forum diskusi. Kita ngobrol bareng terkait spiritual parenting ini. Monggo, ya Pak Syahrul, Pak Arif, Pak Heri, silahkan. Bu Santi, Bu Dwi, Bu Nurul.
Monggo, ayo kita diskusi sama-sama. Jadi sebenarnya kenapa apa namanya undang-undang kita gitu ya melarang pernikahan di bawah umur gitu. Itu kan eh, ini juga karena berarti ke orang tua yang masih egonya yang masih besar ini kan berbahaya buat perkembangan anak gitu ya. Oh, karena belum matur ya, Prof ya. Iya, Orang tuanya belum matur, belum siap ya untuk mengelola dirinya sendiri saja belum belum cukup kuat ya. Jadi pada saat sudah punya anak, kalau yang sudah ada mat kayak sudah bertengkar dengan temannya sendiri kan gitu. betul 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 ya. Oke. Nah, Prof tadi dikatakan bahwa eh, ini terbentuk mulai sejak konsepsi ya. Iya, Seperti iya. bagaimana Prof maksudnya sejak konsepsi itu? Nah, tadi loh kondisi ibu hamil gitu kan ya. Itu kan juga mempengaruhi perkembangan janin kan Bu Endah kan dokter ya tahu itu gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Misalnya ibu ini stres ya. Ini kan juga mempengaruhi perkembangan janin juga gitu ya. Ya, Nah, maksudnya kan semacam itu. Ketika eh, apa namanya tubuh dari ibu hamil ini penuh kortisol gitu kan, itu kan juga eh, apa namanya dia akan melahirkan bayi yang ini yang ya itu spiritualitasnya juga sudah bergeser kan begitu. spiritual yang bergeser itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Coba kasih contoh, Prof. eh Gimana ya? Artinya dia tidak lahir sebagai fitrah, jadi dia sudah mengalami gangguan-gangguan. Dia mungkin akan lahir sebagai anak yang sensitif, kan gitu kan ya? Hmm, Atau anak yang tadi yang pembangkang dan sebagainya gitu ya. Karena di dalam proses kehamilannya itu juga eh, penuh gangguan gitu. Kan kalau anak pembangkang itu kan dia tidak sudah tidak fitrah lagi kan ya. Fitrah itu kan hmm. berarti tidak seperti itu gitu. Lalu fitrah itu seperti apa ininya? Kalau fitrah. Kalau apa namanya? Kalau yang saya pahami fitrah itu berarti kan kecenderungan ya. Eh, Orang fitrah itu maksudnya kan kita eh, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Ketika kita apa namanya berkomitmen dengan Tuhan pada saat kita 40 hari di dalam kandungan, itu kan kita Mhm. sepakat, ya, toh kita sepakat bahwa saya atau manusia itu akan tunduk kepada Tuhan, itu kan. Itu Mhm. kan Mhm. fitrahnya seperti itu. Fitrah manusia itu seperti itu, sehingga pada saat dia nanti lahir, berkembang, dan hidup di dunia ini, fitrah ini harus selalu dibawa. Harus selalu ada, karena dia sudah berkomitmen dengan Tuhan. Gitu kan. Nanti Oke. ya, dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Menjadi khalifah Hmm. dan dia wakil, kan berarti dia harus sama dengan kehendak Tuhan. Nah, itu. Oke. Itu yang menurut saya spiritual itu adalah semacam itu. Diambil dari fitrah tadi. Fitrah itu adalah semacam itu. Jadi manusia yang kemudian berkembang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, berarti dia sudah melenceng dari fitrah, sudah melenceng dari spiritualitas. Itu, Dok. Oke. Jadi pada dasarnya yang tadi mulai dari ini ya, 40 eh, hari dalam kandungan. waktu dalam kandungan itu ya, di mana kita berjanji ya, berjanji Mm-mm. roh kita berjanji pada Allah untuk taat patuh kepada Allah ya, seperti itu. Oke. Eh, dan ini terbawa, terbawa sepanjang kehamilan, terbawa sepanjang setelah lahir juga ya. Nah, tadi yang Prof katakan ini bisa berubah karena lingkungan tadi ya, pada spiritualnya sang bayi ini. Seperti itu ya, Prof ya. Ya, ya. Oke, coba saya cek chat ya, Prof. Oke.
Iya, silakan Bu Dwi. Ya, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo diskusi. Pak Sahrul, Pak Heri Margono, Bu Rika, silahkan. Ya, oke. Prof, kalau eh, seperti itu, mengikuti fitrah tadi, kita sendiri sebagai orang tua, ya, yang mengasuh eh, anak-anak kita, ya mulai tadi yang Prof katakan mulai dari konsepsi dan itu, eh, berarti tugas kita itu adalah di dalam pola asuh kita menjaga, Fitrah tadi. ya, menjaga fitrah itu berjalan dengan konsisten ya, dengan istiqomah gitu sepanjang sepanjang hayat sepertinya. Ya, Seperti itu ya, Prof ya. ya, betul. Jadi saya memandang, Astagfirullahaladzim. saya memandang kenapa orang itu mengalami gangguan jiwa. Karena karena dia berusaha mengingkari apa yang diinginkan Tuhan terhadap dirinya. Nah, ini yang seringkali apa namanya tidak disadari. Mungkin belum dianggap sebagai berkaitan gitu kan ya. Kenapa sih orang mengalami gangguan jiwa? Atau kalau saya sering contohkan kepada mahasiswa saya di kelas gitu ya. Kenapa kamu stres sampai berlarut-larut gitu ya? Apa Hmm. namanya? Karena putus cinta gitu ya. Padahal Hmm. apa? Padahal Tuhan memang tidak menghendaki kamu berjodoh dengan dia. Merinding semua katanya mahasiswa saya. Ya itu contoh dari mengingkari fitrah. Ya kalau oke misalnya katakanlah patah hati sebentar ya, tetapi kemudian kalau kita apa punya keyakinan bahwa tugas kita di muka bumi adalah tunduk kepada patuh kepada kehendak Tuhan, maka kesedihan itu kan tidak akan lama gitu. Jadi kemudian harapannya gangguan jiwa itu tidak akan berlarut-larut seperti itu. Oh, jadi prinsipnya satu ya, Prof. Tunduk kepada Allah ya. Tunduk Ya, kepada semua kehendak kehendak Allah, Allah. kehendak Allah. Tunduk pada semua ketetapan Allah. Itu fitrah ya. Ya, itu fitrah itu spiritual menurut saya. Gitu. Oke. Ya berarti itu sampai kita dewasa begini ya, Dok. Sampai kita Iya, sampai makanya kan itu panjang hayat. konsisten itu kalau kemudian pada masa kanak-kanak itu dibelokkan oleh lingkungannya kan, jadi dia terbiasa untuk menentang kehendak Tuhan ini kan. Contohnya. Dia tidak terbiasa untuk patuh kan, untuk oh ini ketetapan Tuhan untuk diri saya. Kalau ini dibiarkan oleh orang tuanya, entah karena ketidakmengertian oleh orang tua juga, kan ini dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak ini tidak mau patuh kepada kehendak Tuhan, ini tidak mau selaras dengan kehendak Tuhan, jangan patuhlah, selaras dengan kehendak Tuhan. Oke. Ya, oke. Kita sebenarnya sama sih itu. Ada Bu Rika rasain, Prof. Bu Ya, Rika, silakan Bu Rika. Ya, terima kasih Dok Enda sama Prof. Fitri. Ini saya sharing aja ya. Ternyata saya mengalami tuh punya teman, anaknya tuh pada tapis Quran gitu, masih kecil-kecil. Ternyata dari pengalaman itu secara spiritualnya, waktu hamil, itu ibunya tuh sering apa murotal Quran ngaji gitu kan ya, waktu dikandung. Nah, sampai melahirkan itu anaknya tuh diperdengarkan apa murotal Al-Quran terus. Jadi dia nggak ini kan TV atau apa ini megang-megang HP sampai anak itu pas bicara itu yang keluar ayat Quran gitu. Itu kayaknya itu jadi pengaruh dari spiritual dari iya dari waktu hamil ya itu ada pengaruhnya. Terus kedua saya bertanya, apakah ada pengaruhnya juga untuk apa karakter anak yang latar belakangnya masih kecil udah broken home dari pihak orang tuanya? Mungkin
anak itu diasuh sama di luar orang tua gitu, dari lingkungan itu. Itu seperti itu gimana ya? Itu aja, terima kasih. Makasih Bu Rika. Monggo Prof. Kalau yang terkait dengan anak diasuh oleh bukan orang tua, persoalannya tidak di situnya sebenarnya ya. Kalau dia mendapatkan orang tua pengganti yang paham dengan tauhid ini gitu kan, dia Hmm. juga akan berkembang, spiritualitasnya juga akan berkembang gitu kan. Tapi kalau dia tetap berada bersama dengan orang tuanya, tetapi orang tuanya tadi ya selalu mengedepankan ego tadi kan, spiritualitas ini tidak tidak berkembang. Kita katakan berkembang ya, bukan bukan menimbulkan yang baru karena dia sudah punya potensinya sebenarnya kan. Gitu. Ya, Jadi eh, tidak persoalan tidak pada siapa yang bersama dengan anak gitu ya kan. Tapi bagaimana orang-orang yang bersama dengan anak kan gitu. oh ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Pertanyaan yang pertama kali Prof tadi bahwa eh, Dari Mas Ham seorang ya. ibu, Ya. ya seorang ibu yang selalu membawa apa, memperdengarkan murotal. Saya mungkin tidak memiliki apa ya ilmunya gitu ya yang terkait. Jadi khawatir salah menjawab gitu ya. Artinya eh, gimana? Kalau murotal Quran itu bagian dari ritual juga gitu nggak Bu Indah ya? Membaca Al-Quran itu termasuk dalam ritual juga gitu. Oh ya. Termasuk Prof. Sepertinya ya. Iya, iya, iya. Artinya eh, kalau saya lebih banyak mengamati ya dari agama itu, tidak dari ritualnya. Ritual memang wajib diajarkan ya, tapi ketika mengajarkan ritual itu juga dengan cara yang salah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan jiwa juga. Jadi ada orang, eh, jadi eh, kalau mungkin apa namanya, ya pengalaman saya mengantarkan mahasiswa praktek di rumah sakit jiwa gitu ya Bu. Penghuni rumah sakit jiwa itu juga eh, sering saya temui mereka itu juga orang yang hafal Quran gitu kan ya, yang apa namanya, yang bacaan Qurannya fasih gitu. Tetapi mereka berada di rumah sakit jiwa. Gitu. Hmm. Artinya ini kan berarti ada kekeliruan dalam mengajarkan ritual agama itu. Gitu. Ritual agama yang diajarkan seharusnya ya mungkin karena saya ini orang psikologi ya. Berarti harus juga dengan psikologi gitu loh Bu. Jadi kita misalnya katakanlah sama-sama kita menyuruh anak itu sholat. Ya. Kita jangan mengatakan sholat ya nak, karena kalau kamu nggak sholat kamu masuk neraka. Tapi sholat ya nak, karena sholat itu bisa mengantarkan kamu ke surga. Apa bedanya Bu? Dua kalimat saya itu. Positif dan negatif ya. Iya, jadi Ya, ketika kita mengajarkan agama itu dengan ancaman dan ancaman, itu juga bisa menimbulkan gangguan jiwa. ketakutan anaknya. Dia beribadah dengan eh, apa ya, dengan tekanan gitu ya, dengan stres kan gitu ya. Dia beribadah karena takut. Tuh. Dan itu apa namanya, yang orang-orang yang masuk ke rumah sakit jiwa itu kan begitu. Dia, kalau saya tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua saya, melakukan ibadah ini, dia kan ketakutan kan, gitu. Jadi yang terjadi adalah sholat dengan kecemasan kan, gitu kan, Hmm. dengan kecemasan yang tinggi. Itu yang seringkali tidak disadari oleh orang tua, ya, apa namanya, dengan memberi hukuman dan sebagainya. Cobalah ambil dari sisi yang menyenangkan, gitu kan tadi ya. Kalau kamu sholat, kamu akan masuk surga, ya kan? Sama kan perintahnya. Kalau kamu nggak sholat, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu sholat, kamu akan masuk surga. Tujuan kita sama, tetapi efek psikologisnya terhadap anak itu beda. Iya, Bu. Ada bahasa cinta juga di situ. Nanti masuk apa, kalau sholat. Nah,
Mm-mm. surga itu Termasuk adalah yang tadi saya katakan, bagaimana dia mempersepsi agama, bagaimana dia mempersepsi Tuhan. Kalau bahasa yang kita berikan adalah tadi ancaman dan ancaman. iman. Berarti itu agama itu mengancam, Tuhan itu mengancam kan gitu. Yaitu Ya, ya bagiannya orang-orang yang sebenarnya secara ilmu agamanya tinggi, tapi mereka masuk rumah sakit jiwa. soal. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Jadi cara cara menyampaikannya gitu, pola asuhnya itu ya Prof ya yang juga perlu diperhatikan ya dalam terkait dengan spiritual ini ya. Tadi yang Prof katakan kontennya ngajak sholat, tapi caranya berbeda, hasilnya Pilihan juga katanya, gitu. ya pilihan katanya juga ini baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin didiskusikan? Silahkan. Lalu eh, apa Prof eh, tipsnya nih buat para orang tua, baik yang masih muda dan mungkin kita juga yang sudah punya cucu gitu ya, Prof. Kita kan juga masih maksudnya ikut tidak langsung ya, tapi kita juga bisa memberikan masukan lah buat anak-anak kita yang sudah terhadap cucu-cucu kita. Mungkin saya sudah termasuk punya cucu. Bagaimana, Prof, tipsnya buat kita orang tua ini untuk bisa membuat ini parenting spiritual parenting dengan baik? Ya, ini saya juga mengingatkan diri saya sendiri gitu ya. Kita Hmm. eh, tadi ya, eh, ego kita itu seringkali anu muncul tanpa kita sadari. Ini persoalan penting saya gitu, yang menghambat perkembangan spiritualitas anak itu. Jadi kita mendidik anak dengan ego itu kita nggak sadar gitu Bu. Hmm. Ya kan, yang seperti tadi saya Ya. katakan, marah, marah kita kepada anak itu sebenarnya karena tersinggung kita nggak dipatuhi, bukan karena persoalan anak tidak melakukan kebaikan gitu. Itu Hmm. banyak saya temui dan mungkin juga sering saya sendiri alami gitu. Ini kan apa namanya, orang tua itu sebenarnya egonya yang selalu dibawa. Ini yang sebenarnya berbahaya buat parenting itu gitu, buat spiritual parenting itu gitu. Kita tahu ya, eh, kita kalau berdoa kepada Tuhan gitu kan ya, minta sesuatu, ah, apa? Oh bukan ya, begini. Kita tidak diwajibkan oleh Tuhan untuk merubah orang. Begitu, benar nggak Bu Enda? Ya. Kita menyeru kepada kebaikan betul, ya kan? Tetapi apakah hasilnya itu kan tidak pernah dipertanyakan oleh Tuhan, gitu kan? Begitu ya Bu ya. Hasil Hmm. akhirnya adalah prerogatif Tuhan, begitu kan Ibu ya? Ya. Contohnya jelas, Nabi Muhammad aja tidak bisa mengislamkan Abu Thalib, ya enggak Hmm. Bu? Nah, kan Ya. artinya eh, apa, Nabi Muhammad berusaha mengislamkan Abi Thalib, tapi tidak pernah ditanyakan oleh Tuhan, Abi Thalib itu jadi Islam apa enggak, kan gitu ya, Bu. Demikian Hmm. juga kita terhadap anak, gitu ya. Kita lakukan kewajiban kita, mendidik dia dengan baik. Tapi kemudian kalau dia belum berubah, ya kita doakan, bukan memarahi, kan begitu ya, Bu. Marahnya aja udah marah, kamu itu loh nggak ngerti susahnya orang tua. Nah, ini kan sudah salah. Nah, Ego ya. ya ego gitu loh. Kalau Hmm. kita oh anakku belum sholat, ya sudah, besok nanti jam sholat berikutnya tak suruh lagi. Yo nak sholat, belum mau lagi. Jam sholat berikutnya ya diajak lagi, tapi tidak perlu marah gitu loh. Dimanusiakan gitu. Karena memang Tuhan tidak menanyakan hasil kita kan gitu. Tapi kita bukan berarti pasif kan ya. Kita sudah berusaha kan gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Jadi Allah lah yang membolak-balikan hati Betul manusia ya, sekali. Prof. Jadi yang merubah adalah Allah ya. Kita sendiri berusaha ya, Prof ya. Itu. Oke. Tadi tipsnya kita ego. Jadi
mengelola ego kita, apalagi Prof, tipsnya buat kita. Terutama itu yang atau barangkali saya yang selalu begitu sehingga saya yang selalu saya ingat-ingat itu gitu ya. Supaya untuk manajemen ego saya gitu ya. Ya, ya, terutama di situ ya. Dan itu suka nggak kerasa loh, Prof. Nggak, orang ya nggak kerasa ya. Nggak, orang Jawa bilang nggak rumangsa, nggak menyadari ya, nggak menyadari bahwa oh ternyata ini ego saya ya, ini seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo ya, cari cek chat ya, Prof. Oke, oke. Pak Syahrul, Pak Heri, monggo. Tuh. Eh, saya masih tergelitik nih, Prof. eh kita sebagai orang tua karena ini terkait dengan spiritual, selain tadi cara kita, maksudnya pribadi kita sendiri yang tadi harus menjaga ego kita dan sebagainya ya. eh Muatan-muatan spiritual itu juga kan berarti kita sebagai orang tua juga butuh ya, artinya paham gitu terhadap spiritual itu sendiri. Bagaimana, Prof? Iya, sangat. Jadi justru kita nggak mungkin menyuruh orang lain kalau kita belum melakukannya kan. Mhm. Contoh sederhana aja kalau anak-anak itu. Pak, kalau saya menyuruh anak saya mandi gitu ya. Sementara saya sendiri belum mandi. Nggak bener toh. Mhm. Iya, saya menyuruh anak saya mandi, saya mandi dulu. Kalau saya tadi nyuruh mandi tapi saya sendiri belum mandi kan berarti saya egois. Nah, Mhm. ini kan nggak kerasa. Harusnya orang tua contoh kan. Ibda binafsika ya toh. Mulailah dari dirimu sendiri. Demikian juga dengan misalnya sholat tadi gitu ya. Misalnya sekarang belum, mungkin suatu saat nanti gitu ya. Dia akan meniru apa yang menjadi kebiasaan ibadah yang kita lakukan gitu. Mhm. Eh, Ya. saya ingat gitu ya, jadi pamer nih. Saya tidak pernah disuruh oleh bapak saya untuk tahajud gitu ya. Tidak pernah menyuruh, beliau tidak pernah menyuruh saya ya sampai meninggalnya. Tetapi saya dengan sendirinya ya, suka ya maaf ya kalau ini dianggap pamer gitu gitu ya. Insya Tahajud Allah sebagai. gitu. Jadi tanpa diperintah saya melakukan tahajud itu karena saya melihat bapak saya setiap jam 3 malam bangun tahajud gitu. Terkadang Hmm. justru malah contoh itu lebih lebih menampar orang kan gitu ya daripada disuruh gitu. Hmm. Ya, ya. Jadi ya sebagai orang tua tadi sebagai model ya Prof ya. Selain kita juga paham, juga kita mencontohkan kepada anak-anak ya terkait dengan spiritualitas ini ya. Ya. Oke, baik. Oke, Sebentar, ada satu chat. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau sudah tidak ada diskusi, mungkin sebagai penutup, Prof, apa yang bisa Prof bisa simpulkan closing statement, Prof? Jadi jangan sampai ya, karena sebenarnya kita dititipi oleh Tuhan. Anak itu kan titipan Tuhan dan Tuhan itu sudah ngasih, sudah apa ya, menciptakannya dengan sebaik-baiknya kan. Jangan sampai kita Mhm. sebagai orang tuanya justru yang merusaknya. Jadi sudah dari sononya itu sebenarnya anak itu diciptakan sebaik-baiknya kan itu ya tadi ya fitrah tadi. Nah, Betul. makanya kalau sampai ya bukan berarti eh, kita harus cemas ketika anak kita tidak sesuai, tapi kita jangan diem gitu kan ya. Tetap Mhm. berusaha, kemudian setelah berusaha memang hasil itu kembalikan kepada karena itu adalah hak prerogatif dari Tuhan gitu.
Jadi, tapi jangan lupa bahwa fitrahnya anak itu adalah baik. Maka kita eh, menjaga kebaikan ini minimal kan begitu. Ya, baik Prof. Saya mendengar ini juga ini sekali ya, maksudnya sesuatu yang amanah yang besar ya Prof, buat kita sebagai orang tua tadi, menjaga fitrahnya anak-anak yang pada dasarnya memang sudah diberikan oleh Allah tuh spiritualitas itu ya, sejak mereka dari dalam kandungan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, diskusi kita malam hari ini saya rasa sangat sangat dalam sekali dan tentu saja buat kita semua, buat kita semua tadi untuk menjaga menjaga eh, fitrah anak cucu kita, ya, karena pada dasarnya Allah sudah memberikan fitrah yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Tentu saja kita dengan apa yang tadi sudah disampaikan Prof, membuat kita terus semangat ya Prof, belajar belajar terus tentang spiritual, kemudian menjaga bersama-sama dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, supaya kita menjadi khalifah di muka bumi ini yang taat kepada Allah. Demikian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan percaya, yakin bahwa topik kita pada malam hari ini akan sangat bermanfaat dan sangat berdampak kepada spiritualitas kita sendiri dan keluarga kita. Prof, matur nuwun sangat atas sharingnya pada malam hari ini di tengah kesibukannya yang luar biasa, di tengah ujian-ujian, Prof. Matur nuwun sangat, barakallah, mudah-mudahan Prof tetap dikaruniai di kesehatan, keberkahan ilmu. Matur nuwun ya, Prof. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya pada malam hari ini. Sampai ketemu di acara Icon berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih Dok Enda, Prof. Fitri. Ya, Makasih Prof, makasih Bu Endah. sama-sama Pak Heri. Makasih ilmunya, Bu. Nah, makasih. Ya, kabar Pak Heri? Baik Bu Endah. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. materinya sebenarnya padat, Menarik dan dalam sebenarnya. Iya, dalam, dalam dalam banget. banget. Benar. Iya, menarik sebenarnya. Saya sampai sebenarnya agak speechless juga. Aduh, Iya. ini berat banget. Ya, Heeh. mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Iya. Membuat kita semangat lagi. Amin, amin, amin.